Sebelum ibadah dimulai, jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Jangan lupa cuci tangan. Pakai masker. pakai masker. Pakai masker. Jaga jarak. Ibadahnya di rumah ya. Ibadah di rumah aja ya. Selamat beribadah. Di tengah segala kesesakan karena tantangan dan himpitan kehidupan di dunia, Kristus datang berkarya, memberi kelegaan. Ia mengundang kita untuk masuk dalam kelegaan itu, sehingga hidup beriman kita menjadi wujud sembah bakti dan syukur kepadanya. Mari beribadah, menanggapi panggilan Tuhan untuk menerima karyanya yang melegakan.
Umat kekasih Tuhan, ibadah minggu di rumah ini berlangsung dalam pengakuan kita bersama, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertaimu. Ibadah saat ini dilaksanakan dalam terang tema karya Kristus membawa kelegaan. Bacaan Alkitab dibacakan dari Matius 11 ayat 25 sampai 30. Markus 12 ayat 30 sampai 31. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Kelegaan yang diberikan Kristus mengundang kita untuk mewujudkan syukur berupa kasih kepada Allah dan berbagi kelegaan kepada sesama. Sayangnya, seringkali tantangan dan himpitan kehidupan lebih mendominasi hati serta pikiran kita, sehingga kita menjadi kurang sempurna mewujudkan panggilan mengasihi. Mari berdoa secara pribadi, mengakui dosa dan kelemahan di hadapan Tuhan Sang Pengampun, agar kita diberikan kelegaan untuk mampu mengasihi Allah dan sesama dalam setiap keadaan kehidupan. Umat diberikan waktu berdoa secara pribadi.
Demi Kristus, kami menyambut cinta dan pengampunan Tuhan. Amin. Amin. Mari kita bersama bangkit berdiri. Saudara-saudara, terimalah anugerah atas pertobatanmu. Seturut surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5, seturut surat 1 Petrus pasal 1 ayat 3-5 yang menyatakan anugerah demikian, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati, kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada akhir zaman. Demikianlah anugerah Allah. Syukur kepada Allah. Mari membagikan kasih dan sukacita satu sama lain, bersukacitalah selalu. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Silahkan duduk. Saudara-saudara, kita akan menerima sapaan sabda, maka mari memohon pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami, terima kasih untuk kesempatan kami beribadah di rumah. Juga syukur untuk peneguhan panggilan-Mu kepada kami untuk terus berkarya layan bagi-Mu. Maka saat ini izinkan kami membuka hati untuk dikuatkan dan diarahkan
dihibur tetapi mungkin juga ditegur dengan sabda firman-Mu. Karuniakanlah Roh Kudus-Mu memenuhi hati kami, agar kami disemangati melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus kami berdoa dan siap menyambut sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab untuk ibadah hari ini dibacakan dari Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30. Matius pasal 11 ayat 25 sampai 30 yang menyatakan kepada kita demikian. Pada waktu itu berkatalah Yesus, "Aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau menyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah guk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab guk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan." Demikianlah sabda Tuhan, berbahagialah setiap kita yang mendengar serta memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin sebagian besar dari panjenengan yang menyaksikan ibadah ini akrab dengan kata ngangsu. Bagi panjenengan yang lahir di era sebelum tahun 90-an, jadi mulai dari generasi baby boomer, generasi 40, 50, 60, 70, 80, dan mungkin sebagian dari generasi 90-an tentu akrab dengan sebuah aktivitas harian, yaitu ngangsu. Jauh sebelum PAM masuk ke perumahan-perumahan, hampir setiap rumah itu punya sumur, dan untuk kemudian dapat mengisi bak mandi, penampungan air, seseorang harus ngangsu, dan itu termasuk kami, termasuk saya bersama dengan keluarga. Jadi saudara-saudara, dulu saya tinggal di rumah dinas Bapak, belum ada jaringan PAM waktu itu, dan ada juga sebenarnya sumur dengan sanyo, dengan pompa air, tetapi karena mungkin sudah berumur tua sehingga sering bocor, akhirnya pilihannya adalah kami harus ngangsu. Nah saudara-saudara, ngangsu merupakan sebuah aktivitas yang unik. Mengapa unik? Karena di situ sebenarnya adalah sebuah beban yang tidak ringan. Anda bisa membayangkan ketika orang ngangsu itu harus ada yang menimba dari sumur. Menimba dari sumur, dan sumur di tempat kami itu kedalamannya tidak main-main. Sekitar mungkin di atas 12-15 meter. Harus menurunkan embernya, kemudian menariknya dengan penuh air, menuangkannya ke dalam ember, kemudian harus dibawa, ditenteng, menuju ke tempat penampungan air, dituang satu ember, balik lagi, dituang lagi satu ember, dan sebagainya. Dan saudara-saudara, karena waktu itu tempat tinggal yang kami pakai itu adalah rumah Belanda, peninggalan Belanda, bak mandinya gede banget. Sehingga kalau mau memenuhi bak mandi itu, ya harus bolak-balik berkali-kali. Tetapi mengangsu juga menjadi aktivitas yang menyenangkan karena di situ kami bekerja bersama-sama, dan di situ juga ada bapak. Jadi bapak yang adalah kepala keluarga memberi contoh kepada kami bagaimana toh caranya nimbo yang benar, bagaimana toh caranya ngangkat ember yang benar, bagaimana cara membawa dengan benar sehingga tidak banyak tumpah di jalan, dan kemudian itu harus dituang dengan benar dan berkali-kali. Nah saudara-saudara, memang kalau dirasa-rasakan ngangsu itu berat. Iya berat. Siapa bilang ngangsu itu enteng? Harus ngangkati ember berkali-kali itu berat. Ya walaupun saya tetap gemuk sih setelah itu. Tetapi saudara-saudara, di ngangsu itulah kemudian ada pembelajaran yang banyak tentang bagaimana kelegaan bersama-sama ketika air itu sudah penuh untuk semua. Ketika stok air di tempat penampungan itu cukup, ada kelegaan.
Ketika bekerja bersama-sama ada Bapak, ada kelegaan. Ketika Bapak yang nimbo, saya yang angkat air, nanti kalau capek gantian, saya yang nimbo, Bapak yang angkat air, begitu juga dengan saudara-saudara yang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali orang di zaman sekarang berpikir yang namanya kelegaan itu adalah ketika orang tidak bekerja sama sekali. Ketika orang sudah tinggal duduk, ceketkan sesuatu, air mengalir, ketika orang tinggal tidak melakukan apapun dan kemudian segalanya cukup, disitulah orang merasakan kelegaan. Tetapi ternyata ada versi kelegaan yang lain, yaitu justru ketika orang memperoleh kekuatan untuk mengerjakan sesuatu, mengerjakannya sampai selesai, dan kemudian menikmati hasilnya, percaya kepada pribadi yang menuntun, dan itulah yang disebut sebagai kelegaan. Dan saudara-saudara, nampaknya memang itulah kelegaan yang dikehendaki oleh Kristus. Bacaan pada hari ini sudah akrab kita dengar ketika Yesus menyapa, apalagi ketika dipotong dari ayat 28, dan hanya ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kalau dipotong di situ tok, enak. Semua orang senang. Tuhan, saya punya beban, ini saya kasihkan pada Tuhan. Tuhan, ini saya punya PR, saya kasihkan pada Tuhan. Tuhan, ini saya punya utang, saya kasihkan pada Tuhan. Tuhan, ini saya punya masalah, saya kasihkan pada Tuhan. Apakah itu yang dikehendaki Tuhan? Bukan. Saudara-saudara, percakapan ini dimulai dari bagaimana Yesus menyatakan tentang siapakah Dia dan siapakah Allah dan apa yang dikerjakannya di tengah-tengah dunia ini. Ayat 25, 26, dan 27 menyatakan bagaimana Yesus memperoleh semua kuasa yang ada di dunia berasal dari kuasa pengakuan tentang Bapa, tentang Tuhan itu sendiri. Yesus memiliki kuasa atas seluruh dunia dan Dia menyatakan itu kepada orang-orang yang dikehendaki Tuhan. Tetapi kuasa itu tidak digunakan Yesus untuk membebaskan orang dari semua tantangan kehidupan. Tetapi Yesus memberikan kelegaan dalam bentuk penguatan, di dalam bentuk kekuatan hati, di dalam bentuk kekuatan pikiran. Bahkan kemudian kalau dibaca ayat 29, pikulah kuk yang kupasang, seolah-olah Tuhan malah menambahkan beban kepada orang. Tetapi ketika dilanjutkan menjadi menyenangkan, dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada penyertaan bahwa Yesus membersamai setiap orang yang berhadapan dengan tantangan dunia, bahwa Yesus kemudian ada ketika manusia berhadapan dengan segala macam kesulitan, berhadapan dengan segala macam kesusahan, ketika manusia harus bekerja, ketika manusia harus berusaha. Itulah kelegaan versi Allah. Karya Allah yang melegakan, bukanlah Allah mengambil semua beban, bukanlah Allah kemudian membebaskan manusia dari segala macam tantangan, tidak. Tetapi Allah menyertai, membersamai, Allah hadir di situ, menyatakan pemeliharaan dan tuntunannya. Maka di titik itulah kemudian manusia beroleh kekuatan untuk menjalani tantangan, memperoleh sukacita untuk melanjutkan kehidupan. Dan manusia pada akhirnya bisa menghadapi tantangan itu dengan penyerahan penuh kepada Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah itu juga yang seringkali ada di dalam pikiran kita? Bahwa yang namanya lepas dari segala macam beban, tantangan itu adalah sesuatu yang enak. Banyak dari kita yang berpikir bahwa ketika Tuhan mengangkat tantangan itu, situasi eksternal yang berubah. Utangnya lunas, gaweane rampung, masalahnya hilang. Banyak yang berpikir begitu. Tetapi persoalannya adalah ketika manusia menyerahkan itu kepada Tuhan, persoalannya masih loh. Tantangannya tetap ada. Dan yang diubahkan oleh Tuhan adalah hatinya, pikirannya, mindsetnya. Sehingga kemudian manusia memiliki daya untuk melanjutkan kehidupan, memperoleh hikmat untuk menyelesaikan persoalan, dan pada akhirnya semuanya dapat dihadapi dengan sukacita yang asalnya daripada Tuhan. Karya Yesus yang melegakan sesuai dengan tema pada hari ini, berkutat kepada persoalan hati, pikiran, mindset, paradigma manusia.
bukan keadaan eksternal. Bisa jadi keadaan di sekitar kita tidak berubah, tetapi kita yang berubah. Di era new normal yang akan kita hadapi, saudara-saudara, kitalah yang dituntut untuk berubah. Pribadi-pribadi inilah yang diajak untuk menyesuaikan diri, pribadi-pribadi inilah yang kemudian diajak untuk menyerahkan semuanya pada Tuhan dan bersiap untuk menghadapi tantangan-tantangan kehidupan lagi. Maka mari saudara-saudara, kita mendekat kepada Allah dengan satu pemikiran bahwa pikiran kitalah yang akan diubahkan. Berjalan dengan memahami tanggung jawab atau tugas panggilan iman yang dikaruniakan kepada kita, justru membuat kita akan dengan sukacita menjalani itu semua tanpa beban seperti tadi ngangsu. Dengan pikiran, wah nanti kalau kerjaan selesai itu melegakan, dengan Bapak semua baik. Sekalipun tetap harus ngangkat ember, tetap harus wirawiri, tetap harus nimbo, ada sukacita, ada kelegaan. Mari bersama-sama tetap berkarya layan di dalam segala macam keterbatasan, di dalam segala macam tantangan, karena Tuhan membersamai kita, menyertai dan menuntun kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita masuk di dalam saat teduh bersama. Amin.
besar anugerah-Mu. Bersama seluruh anak Tuhan yang menyambut karya Kristus yang membawa kelegaan di segala abad dan tempat, marilah kita kuatkan kembali janji iman kita dengan mengikrarkan bersama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, mari kita menyatukan hati untuk menaikkan syukur dan permohonan di dalam doa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang mengasihi kami bersyukur kepada Tuhan. Firman-Mu pada saat ini memberikan kelegaan kepada kami, ketika kami mengingat bahwa Engkau senantiasa membersamai kami di dalam setiap aktivitas kehidupan kami. Tetapi kami juga harus mengakui dan memohon ampun bahwa seringkali kami memaknai bahkan berharap bahwa kebersamaan kami dengan Kristus berarti kami terbebas dari segala macam tantangan, bahwa kami berharap hidup kami akan berjalan baik-baik saja dan senantiasa baik-baik saja. Itu berakibat ketika kami berhadapan dengan tantangan, kami sering mengeluh. Ketika kami berhadapan dengan situasi yang tidak menyenangkan, kami kehilangan pengharapan akan hadirnya Tuhan. Tetapi firman-Mu mengingatkan kami, bahwa di dalam segala situasi, bahkan di tengah-tengah tantangan sekalipun, Engkau hadir di situ memberikan kelegaan, mengubahkan hati dan pikiran kami untuk melihat bahwa tangan Tuhan senantiasa terulur kepada kami.
Maka mampukanlah kami bersama-sama untuk tetap melihat karya-Mu yang memulihkan saudara-saudara kami yang sakit, karya-Mu yang menghibur saudara-saudara kami yang berduka, karya-Mu yang menguatkan saudara-saudara kami yang terhimpit oleh beban kehidupan, karya-Mu yang menolong saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berusaha lepas dari kuasa dosa. Mampukan kami semua tetap berjalan di dalam iman yang teguh kepada Tuhan, sehingga segala macam tantangan itu dapat kami hadapi dengan hikmat dan bijaksana oleh karena penyertaan yang Kau berikan kepada kami. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu, ketika kami akan bersama-sama memasuki masa new normal dengan segala macam tata pranatan yang ada, mampukan kami untuk melihat bahwa ini semua adalah karya-Mu. Engkau yang membersamai setiap proses yang akan kami jalani. Engkau tetap menyertai saudara-saudara yang melakukannya, sehingga gereja ini dengan segala macam keberadaannya tetap dapat menyatakan tugas panggilan yang Engkau anugerahkan kepada kami untuk memberikan kesaksian tentang kabar keselamatan dan untuk memelihara iman orang-orang yang sudah diselamatkan. Berkatilah setiap pelayanan kami, baik yang dikerjakan oleh warga gereja, yang dikoordinasikan oleh para penatua, pendeta, dan para diaken, para pengurus komisi, tim panitia, para tenaga kerja gereja, serta para pengurus blok, sehingga kami tetap dapat melakukan karya layan kami, sekalipun di tengah-tengah segala macam keterbatasan. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Tuhan, di tengah-tengah segala macam tantangan dan tatanan kehidupan yang baru, mampukan kami untuk tetap mewartakan kebenaran, mewartakan damai sejahtera kebaikan-Mu di tengah-tengah kehidupan bersama, sehingga melalui kami semakin banyak orang mengenal dan tersapa, serta merasakan kelegaan yang asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, syukur kami naikkan padamu, demi Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Mari bersama bersyukur atas kebaikan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Roma 11 ayat 36 menyatakan, sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari bersama berdoa. Tuhan Maha Kasih, kami bersyukur untuk pemeliharaanmu dalam hidup kami melalui setiap pekerjaan dan pelayanan kami. Maka saat ini kami menyatakan syukur dalam bentuk persembahan yang kami haturkan kepadamu melalui gereja. Tolong kami untuk dapat dengan sukacita mempersembahkan hidup kami bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sungguh
Saudara-saudara, mari mengakhiri ibadah ini dengan kita bersama menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari bersama berdiri. Saudara-saudara, angkatlah hatimu kepada Tuhan dan arahkanlah kepada sesama. Kami mengangkat hati kepada Tuhan dan mengarahkan kepada sesama. Jadilah pengikut Kristus yang percaya dan mau bersaksi. Syukur pada Allah, Terpujilah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. kini dan selamanya. Mari kita melanjutkan kehidupan dengan penuh damai sejahtera. Lakukanlah perintah Tuhan dan hiduplah dalam damai bersama dengan seluruh ciptaan. Untuk itu terimalah berkat penyertaan dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ayo, lanjutkan kehidupan. Dengan pakai masker. Pakai masker. Makan makanan bergizi. Makanan yang bergizi. Olahraga. Olahraga. Jogo tonggo. Jogo tonggo. Jangan lupa bahagia. Dan jangan lupa bahagia. Jangan lupa untuk bahagia.